Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai itibar tabir-tabir dari kitab kuning. Padahal Al-Quran itu ada yang mukamat, ada yang mustabiat. Oke, kalau mustabiat ya kita perlu tafsirnya. Kalau mukamat kan sudah jelas, gitu. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Teman-teman, dari sini bisa kita simpulkan kerancuan cara berpikir Bapak Nur Ihya ini. Jadi semakin ke sini semakin terbongkar siapa sebenarnya Pak Nur Ihya ini ya teman-teman. Di antara yang sudah banyak terbongkar oleh para YouTuber Aswaja, yang pertama, Bapak Nur Ihya ini sering mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Bahkan diklaim sebagai ulama Sunni. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh Utsaimin dan lain sebagainya ya, karena memang dalam gaduh nasab ini yang menjadi sandaran utama diantaranya adalah Syekh Muqbil Al-Wadi'i, ulama Wahabi Yaman. Kemudian ternyata Pak Nur Ihya ini juga memiliki paham pluralisme, menganggap semua agama sama, menganggap semua agama benar dan berhak masuk surga, sebagaimana di konten Al-Fakir sebelumnya. Dan ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 7 tahun 2005 bahwa paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, Pak Nur Ihya ini tertangkap basah tidak paham nahu yang sangat sederhana, yang ini merupakan materi dasar sekali di pesantren-pesantren ya, sehingga akhirnya Bapak Nur Ihya ini membuat statement yang mengandung unsur fitnah ya. Coba kita putar lagi video Pak Nur Ihya ini dari awal ya. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Lah itu kan pemahaman Bapak yang mohon maaf ya bodoh gitu. Kok bisa? Seolah-olah tidak ada kaitannya antara kitab kuning dengan Al-Quran, Pak Nur Ihya. Dan ini narasi-narasi yang sering dibangun oleh orang-orang Wahabi, di mana pesantren ini sering mengalihkan umat muslim dari yang harusnya mempelajari Al-Quran yang menjadi mempelajari kitab-kitab para ulama. Jadi kitab kuning ini teman-teman, bagi teman-teman yang bukan jebolan pesantren ya, kitab kuning ini bukan hanya sekedar warnanya kuning. Makanya kenapa pesantren-pesantren yang mempelajari kitab-kitab para ulama klasik itu disebut pesantren salaf, karena memang yang dipelajarinya itu adalah kitab-kitab para ulama salaf dan juga ulama-ulama generasi-generasi setelahnya. Apakah bertentangan antara Al-Quran dengan kitab-kitab kuning? Enggak bertentangan. Jadi Pak Nur Ihya ini menganggap selama ini, atau paling tidak selama dia di pondok, menganggap bahwa Al-Quran dengan kitab kuning bertentangan. Sehingga ketika kita membaca kitab kuning dianggap meninggalkan Al-Quran. Sehingga ketika kita mempelajari kitab kuning dianggap kita tidak percaya dengan ajaran Al-Quran. Lah ini ngawur. Justru kitab kuning, karya-karya para ulama itu menjelaskan pemahaman Al-Quran yang sebenarnya. Karena kita tidak muta'ahil, kita bukan ahlinya. Kita tidak cukup perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Lah Pak Nur Ihya ini siapa? Jadi narasi-narasi ini tidak heran kalau keluar dari lisan orang yang memang memproklamirkan diri, yang sehari-harinya menyebarkan ajaran atau pemahaman Salafi Wahabi. Tapi kan Pak Nur Ihya ini kan ngakunya paling NU. Pak Nur Ihya ini kan ngakunya paling Ahlus Sunnah. Pak Nur Ihya ini kan bahkan sangat berani sekali kan memfitnah sana sini, bahkan menyalakan teks-teks selawat dan lain sebagainya. Ini kan lucu Pak Nur Ihya ya. Aduh, Pak. Ya Bapak dulu tidak percaya Al-Quran atau lebih percaya pada kitab kuning daripada Al-Quran, ya itu kesalahan dan kebodohan Bapak itu. Atau mungkin gurunya yang nggak mengasih tahu, sama seperti kemarin katanya kan, masalah yaumil akhirah itu katanya dari gurunya. Kok inget orang-orang Wahabi kan begitu, dikiranya
Orang lain yang membantah itu nggak punya guru. Seolah-olah cuma dia yang punya guru, kan lucu. Padahal kan tinggal tunjukin referensinya. YouTuber Aswajani nggak pernah ada yang bawa-bawa guru. Pak Nur Ihya nggak ada. Ya, YouTuber Aswaja yang mengkritik Bapak, ini semuanya menunjukkan referensi, bukan menyebutkan guru. Lah semuanya punya guru, Pak Nur Ihya. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Nah, jadi saya merasa dijauhkan ya dari Al-Quran. Loh, pesantren mana Pak yang menjauhkan santrinya dari Al-Quran? Justru pendekatan yang digunakan oleh pesantren-pesantren di seluruh dunia, khususnya di Nusantara ini, mereka melakukan pendekatan pemahaman para ulama, dan inilah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sekarang nih makin curiga, Pak Nur Ihya ini apa Aswaja apa bukan gitu. Ciri khas dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak Nur Ihya ya, mana tahu Bapak lupa, itu adalah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para ulama, bukan berdasarkan pemahaman otak sendiri, Pak. Bukan berdasarkan pemahaman akal sendiri. Emang Bapak siapa? Makanya nih keren-keren kadang-kadang mukimat ini ya, mereka ini memang para mujtahid yang memang langsung beristidlal menggunakan Al-Quran dan hadis luar biasa. Makanya saya heran kalau masih ada santri yang masih pro kepada mukimat ini, heran saya. Mereka ini ngaji apa enggak sih di pondoknya? Kok bisa orang-orang seperti ini dijadikan rujukan? Kok bisa orang-orang yang kayak gini dipercaya? Aneh bin ajaib, teman-teman. Seolah-olah pesantren itu menjauhkan dari Al-Quran. Lah nggak ada, Pak Nur Ihya. Ya, semua pesantren itu mengajarkan Al-Quran, hanya saja cara memahami Al-Qurannya itu tidak dibebaskan karena memang Al-Quran bukan kitab yang mudah dipelajari. Seandainya Al-Quran itu sangat mudah dibaca, sebagaimana klaimnya orang-orang Salafi Wahabi dan kelompok seperti Bapak ini, menganggap Al-Quran itu sangat mudah difahami, untuk apa ratusan kitab tafsir? Untuk apa para ulama mengarang kitab sebegitu tebalnya sampai berjilid-jilid kalau memang Al-Quran mudah difahami? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu butuh telaah yang panjang, yang teliti, yang komprehensif. Tidak bisa kita menyimpulkan satu hukum hanya dari satu ayat. Pak Nur Ihya, aduh, Bapak ini kiai apa bukan sih? Karena apa? Saya harus memakai itibar tabir-tabir dari kitab kuning. Padahal Quran itu ada yang mukamat, ada yang mustabihat. Karena katanya, kenapa dijauhkan? Karena saya harus mencari referensi ya atau yang itibar dalam kitab kuning. Padahal Al-Quran itu katanya ada ayat mukamat, ada ayat mustasyabihat ya. Ini nyebutnya aja udah salah, Pak Kiai ini. Bukan Kiai kayaknya ini ya. Pak Nur Ihya ini bukan mustabihat tapi mutasyabihat atau mutasyabih, bukan mustabihat. Aduh Pak, gimana sih Pak? Ya memang itu yang terjadi di pesantren Pak Nur Ihya. Kenapa? Karena kita nggak ahli. Ini aduh, nahu aja nggak paham kok sok-sokan bicara Al-Quran sih. Heran kadang sama orang-orang kayak gini. Udah jelas nahunya aja ngawur. So iye mau cari langsung iktibar dari Al-Quran, beristidlal pakai Al-Quran langsung. Emang Bapak bisa? Aduh, Pak, udahlah Pak, kasihan masyarakat Pak. Ya, ini orang-orang yang benci Habib ini, mereka ini kan kebanyakan taklid buta Pak. Apa yang disampaikan Bapak, kiai-kiai yang pro dengan Kiimad atau Mukimad ini kan akan menelan mentah-mentah semua yang disampaikan oleh Bapak dan keronco-keronco Bapak yang aduh. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau mukamat kan sudah jelas, gitu loh. Kenapa harus dibikin tidak jelas? La haula wala quwata illa billah. Oke, kalau ayat mutasyabihat itu butuh tafsirnya, Pak. Kitab tafsir itu bukan hanya mentafsirkan ayat mutasyabihat. Ya, tapi ayat muhkamat pun demikian karena tidak sesederhana membaca Quran, Pak. Kita tahu dalam Al-Quran itu ada ayat yang am, ada yang amun maksus, ada am yang ditaksis, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, dan lain sebagainya. Banyak, Pak. Belum lagi asbabun nuzulnya. Tidak segampang cara berpikir Bapak.
Ini kok enteng sekali. Kenapa katanya ayat muhkamat dibuat tidak jelas? Pesantren mana Pak yang membuat ayat muhkamat tidak jelas? Aduh Pak. Kok begini amat ya cara berpikirnya? Jadi bingung saya. Aduh, teman-teman ya. Jadi udah makin terbongkar ya siapa Bapak Nur Ihya ini, dan memang betul kata Gus Wafi, layakkah orang semacam Pak Nur Ihya ini disebut kiai? Aduh, kayaknya terlalu berbahaya.